dia. Sisil, tunggu. Kamu apaan? Tunggu. Mbak. Sisil. Mbak, sebentar, Mbak. Kita panggil yang namanya Sisil, dia tetap masuk mobil dan kabur dia sekenceng-kencengnya. Ini pasti ada yang nggak beres. Kalau dia nggak kabur, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah kabur begini, nggak peduli sama kita semua, berarti dia ini ada masalah dengan Anton. Buru-buru kita kejar. Cepet mas. Aduh, itu mau kemana? Itu. Jangan dia mau ketemu Anton lagi. Iya. Soalnya kan tadi habis teleponan kan katanya. Pak, itu Pak, Pepet Pak. Mbak tadi bener kan dia lagi telepon sama siapa tadi katanya? Iya, kata Rila lagi telepon sama Anton. Iya. Oh, bisa jadi dia ketemu. Ayo Mbak, cepetan Pak. Pak, jangan sampai hilang Pak ya. Pokoknya Pak, itu silver itu Pak, silver dong. Iya. Pak, itu Pak, belok Pak. Pak, ayo Pak. Jangan dia ketemu Anton ini Pak, ayo Pak. Pak, ayo dong Pak. Sabar Mbak, nanti jangan salip aja Pak. Nah ini masuk Pak, Pak, ini pas banget Pak. Kita turun lagi. Ayo cepet Pak. Mbak cepet. Sisil. Buka. Mbak keluar dulu deh Mbak, ngomong sebentar deh. Ayo Mbak. Ayo Mbak keluar. Ayo. Kamu habis teleponan sama suami saya kan, Sil? Aku nggak tahu. Aku udah bilang kan sama kamu, aku nggak tahu. Aku, Sil, ngaku. Aku nggak tahu dia. Kamu sering buat udah kasih tahu. Aku nggak tahu dia. Udah dong Mbak, ngaku dong Mbak. Mas dari tadi nggak kasihan sama istrinya Mbak ini. Makanya hatinya. Itu ada chatnya semuanya, nggak mungkin kalau nggak tahu. Kalau Mbak nggak tahu, Mbak kenapa menghindar? Mbak, kalau enggak Mbak nggak mau ngaku, kita akan ikutin terus. Kamu selingkuh ya sama suami saya? Saya nggak selingkuh. Terus itu ada chatnya, coba. Udah nggak mau ngomong. Ini chatnya kan? Aku nggak tahu. Kamu tuh ngeselin ya, Pak. Aku nggak tahu suami kamu di mana, jadi nggak usah kayak. Mbak, udah. Makanya kasih tahu aja di mana. Aku nggak tahu Anton di mana. Kamu menghindar. Kamu apa sih? Nutupin sesuatu kan tentang Anton. Aku udah bilang, aku tuh nggak tahu di mana Anton. Telepon suami saya. Telepon aja nggak diangkat saya istri. Coba lihat HP Mbak. Coba lihat HP Mbak. Apa kamu sama suami saya? Coba lihat sendiri. Apaan sih? Ini nggak balik ke bener kan? Telepon sekarang. Bilang suruh pulang. Saya mohon. Itu ada telepon, coba lihat. Iya ada. Panggilan terakhir ini siapa? Anton tuh bener, Anton. Ya udah, saya telepon Anton sekarang. Bener itu Anton kan? Iya kan? Berarti Mbak telepon Anton kan tadi? Tapi saya nggak tahu keberadaan dia sekarang tuh di mana. Tolong, aku jangan bohong. Saya nggak tahu kan, saya udah bilang saya nggak tahu. Halo, Anton, kamu bisa ketemu aku nggak sekarang? Mas, ini aku Mas, istri. Lepasin dulu. Aku Nina Mas. Iya lepasin dulu. Aku Mas. Ke sini. Sini, Mas. Tuh kan, kalau sama kamu mau ngomong sama Minta nomornya coba tolong, nomornya mana? Kenapa nggak kamu sendiri yang telepon Anton? Iya, coba lihat nomornya mana? Nomornya mana? Nih, taruh nomornya. Aduh Mas, mau sampai kapan Bang ngomong aku ini ya? Udah kelihatan jelas chatnya Mbak sama Anton ada. Terus barusan nomor teleponnya Anton juga ada, nomornya baru atau lama? Coba lihat. Nomor baru, Mas. Bukan baru kan? Oke, gini. Ini nomor dia. Coba catat nomor itu. Dan berarti Mbak ada hubungan kan sama Anton? Dia sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa sama Anton, demi Tuhan katanya. Kalau nggak percaya nih, saya punya chat yang sebenarnya, saya punya WA yang sebenarnya hubungan saya sama Anton seperti apa. Ditunjukin sama kita WA-nya. Dia mau tahu rumah seseorang di daerah Cilengsi yang bernama Marni. Siapa Marni itu, Mbak? Saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya. Dia minta tolong itu. Sama kamu, saya itu istrinya loh. Saya nggak tahu. Dia ada urusan apa sama Marni, saya nggak tahu. Terakhir, Anton itu nelpon Sisil, minta tolong tanyain Sil, saudara kamu yang ada di Cilengsi. Tanyain di sana tentang Ibu Marni, siapa tahu ada yang tahu di mana keberadaannya Ibu Marni. Sini HP saya. Mbak, ini bener nih Mbak, gak usah bohong loh Mbak. Mbak, hei, Mbak. Sisil tunggu, Sisil.
Marni. Cilengsi, aduh itu apa lagi? Ya mungkin dia sendiri nggak tahu. Dia cuma dimintain tolong. Tapi kenapa dia lebih cerita sama temennya? Aku ini istrinya loh, Mas. Nah, coba Mbak introspeksi diri Mbak deh. Kenapa dia lebih milih cerita sama teman kerjanya dibanding sama Mbak yang istrinya? Kita harus gimana, Mas? Ya kita carilah ke Cilengsi juga. Udah lah, kita ke Cilengsi Ya. aja. Kita nanti bagi tugas sama Jack. Jack, yuk Jack, tolongin Jack. Coba tolong cariin ya di Cilengsi namanya Ibu Marni. Nah, akhirnya kita minta tolong sama Jack dan tim riset kita coba cari di daerah Cilengsi. Sambil kesimpulan bahwa kita break dulu pencarian sambil menunggu Jack sama tim riset mencari informasi tentang Marni. Beberapa hari kemudian, setelah Jack berusaha untuk mencoba survei, cari informasi, tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, di mana keberadaannya Ibu Marni, akhirnya tim menemukan rumahnya Ibu Marni. Buru-buru gua ajak klien kita, Nina, ajak Feli kemudian menuju ke tempatnya Ibu Marni. Misi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi, ini rumahnya Bu Marni benar? Iya benar, ini dari mana ya? Oh iya. Ya kita di Antv, Mbak. Ibu Marninya ada? Ini ada apa ya dari Bu Marni? Ini Enggak, saya kita- Nina, saya kita Nina. mau ngobrol-ngobrol Ini aja, dengan Mbak. Mbak siapa? Oh kamu Nina? Ya, ini Mbak siapa namanya? Nggak ada. Hah? Mbak. Mbak, Kenapa sih, Mbak, Mbak? mana Mas Anton, Mbak? Mana suami saya, Mbak? Mbak? Mas Anton. Mbak? Mbak, Mbak, ngomong ada masalah apa sih, Mbak? Mas Anton. Itu mbaknya, tuh mbaknya. Mbak, Mas Anton. Saya tahu kalian pasti ada di dalam. Kamu selingkuhan Mas Anton ya? Mas Anton Mbak, suami saya. astagfirullahaladzim, Mbak. Ini kan cuma sebentar aja nggak bisa, Mbak. Udah. Berisik. Ada ibunya, mungkin ibunya ngumpet Saya kali ada ya? di dalam. Mas Anton. Ada ibunya, atau tanya warga sini deh, tanya warga sini deh. Ayo, Mbak, kita tanya, udah, tanya. Mbak. Kalau Anton. Mbak, udah dong. Tanya deh, tanya. Mbak, ini kalau Antonnya ada dia pasti dengar Mbak dari tadi teriak-teriak. Dia di dalam, dia nggak mau keluar. Suami saya ada di dalam. Dia lagi selingkuh, Mbak. Tolong saya. Bu, permisi, Bu. Udah itu. Mau numpang nanya. Tanyain ayo. Ini rumahnya Ibu Marni, bukan? Iya. Betul, Ibu Marni ya? Tadi saya gedok-gedok ada anaknya, ada perempuan kecil itu siapa ya? Itu anaknya, Bu? Anaknya. Siapa namanya? Wuri ya? Pas kita ngobrol sama tetangga, tiba-tiba Wuri ini lari sekenceng-kencengnya. Ah, Itu. kejar. Ayo, Mbak. Ayo cepet, Mbak. Tangan jam. Mbak, cepet. Tangan jam. Mbak ngapain lari-lari ya? Ayo. Kenapa kamu kabur? Mana suami saya? Saya nggak tahu. Ini ada apa ya? Mana Mas Saya nggak tahu Anton? apa-apa. Kamu ngerti di mana Ini suami saya? tuh, ini pasti ada yang disembunyiin ini pasti ini. Marni, di mana suami saya? Mbak sabar dulu bisa nggak? Mbak sabar dulu bisa nggak? Coba. Mbak, coba cepetin, Mbak. Nggak ada apa-apa. Sabar. Mbak, coba ngomongnya satu-satu deh. Ada apa sih? Saya nggak tahu apa-apa. Saya pusing. Ada ibu-ibu nggak di rumahnya tadi tuh? Tuh, siapa itu? Seorang ibu-ibu di situ manggil kita semuanya. Ada apa ini? Kenapa ini anak saya dengan anak saya? Kenapa ini? Buru-buru kita lari di situ. Kita lari, kita samperin dan kita tanya, ibu ini benar Ibu Marni? Dan dia bilang, iya saya Ibu Marni. Ibu, maaf, Ibu kenal sama Mas Anton? Nah, ini Bu. Saya kenal Mas Anton. Ibu Marni ini cerita kalau ternyata dia ini tahu semuanya tentang Nina dan Anton. Sewaktu Nina ini masih kecil, Ibu Marni itu kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya mereka. Dulu saya pernah kerja di orang tua kandung kamu, tapi orang tua kandung kamu tuh ada masalah. Makanya saya bawa kamu pergi. Saya selamatin kamu. Maksudnya apa, Bu? Saya nggak ngerti. Ibu kandung saya tuh udah meninggal. Saya nggak bohong. Ibu kamu kan Bu Is kan? Iya. Ternyata Ibu Marni ini tahu semuanya. Siapa sebenarnya orang tuanya Nina. Kenapa Nina dititipkan sama orang tuanya yang saat ini sudah meninggal dunia? Ada alasannya. Ibu nggak usah ngarang cerita, Ibu. Ngomong yang sebenarnya, Ibu. Orang tua kandung saya itu udah meninggal. Ibu jangan bohong. Bu
tolong lah ibu. Astagfirullahaladzim. Mbak. Tuh, ibu kan jadi begini, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong dong. Tolong dong. Dia kaget, dia shock, dia mau pingsan di situ. Akhirnya ditolongin sama tim kita. Diajak ke mobil di situ dan gue dipanggil sama Ibu Marni. Dan Ibu Marni ini cerita sama gue bahwa ibunya Nina sebenarnya itu pengen menjadikan Nina sebagai tumbal pesugihan. Ngomongin apa ya Mbak? Boleh Mbak? Gak tahu makanya ngomongin apa ya? Kayaknya serius banget iya. Kayak dia tahu sesuatu deh Mbak. Nah kemana Anton ini? Kenapa Anton kok menghilang dari rumahnya? Ibu Marni ini cerita Anton itu menghilang 1 bulan yang lalu. Bukan menghilang, tapi dia berusaha mencari di mana keberadaan orang tuanya Nina. Apa ya? Aduh. Mbak mau kemana Mbak? Bentar. Ya? Apa ngomongin apa? Kenapa? Ya apa sih? Ayo ngomongin apa? Ada apa sih? Jalan ke rumah. Kemana? Kan nyari Anton. Kamu udah tahu alamatnya? Udah ada alamatnya. Loh, Mas, Mbak, ada apa sih sebenarnya? kok bisa udah tahu tempatnya Anton sih? Iya, kita dapat tadi kan kasih tahu sama ibu itu. Oh, ibu itu ngasih alamat Anton? Iya, tadi ibu itu ngasih tahu alamatnya Mas Anton. Jadi ada kemungkinan Mas Anton di sana. Dari tempatnya Ibu Marni, ya. Kemudian kita berangkat menuju ke tempatnya Dito sambil mencari di mana keberadaannya Mas Anton. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pencarian lagi. Terakhir kita dapat kabar dari Ibu Marni kalau untuk mencari Mas Anton ini dia sesuai alamat yang dia pandu di sana yang ada temennya namanya Mas Dito. Oh ya? Ya. Tadi kamu nggak nyebut? Tadi kamu nggak kasih tahu ada namanya Dito? Ada namanya Dito. Tadi kamu kasih tahu Jack. Ini tempat apa? Ini daerah apa sih ini? Kita mau kemana sih? Makanya, ini tempat siapa sih Man sebenarnya? Itu Dari dikit. tadi nggak sampai-sampai sih? Bentar lagi nyampe kok. Kita kan. Nah, Gimana Jack? Udah deket Jack? yang mana sih? Ini katanya rumah Anton. Oh ini kan nomornya ini. Depannya. Nah ini depan itu nomornya. Bener nggak nih? Iya bener. Sampai akhirnya kita sampai di rumahnya Mas Dito, ya. Kemudian gue suruh Feli sama Nina tunggu di mobil dan Feli supaya nenangin Nina. Mana? Ini. Oh iya tuh bener tuh. Itu ada orangnya tuh. Ya udah, ayo Mbak, langsung Mbak yuk. Udah, Feli. Ayo ketemu Mas Anton kan? Ayo dong. Jadi gini. Feli nungguin aja Mbak Nina di sini biar aku yang nemuin. Ya, kenapa aku nggak boleh ketemu, Mas? Dia kan suami aku. Iya, tunggu Emang sebentar. ada apa sih, Mas, sebenarnya, Mbak? Aku makin gak ngerti deh, makin bingung. Enggak, nanti biar aku yang ngomong dulu sama orang ini. Tapi emang itu Anton Mbak, coba lihat deh. Bukan ya kayaknya. Bukan Anton. Bukan. Ini rumah siapa? Katanya ini rumah Anton. Bukan ya. Bukan. Katanya ini rumah Anton gimana sih? Itu siapa? Dia nengok-nengok ke sini loh. Udah tunggu sini aja dulu Feli ya. Ada apa sih, Mas, sebenarnya? Jagain Mbaknya dulu ya. Enggak, nanti biar nggak jadi emosi supaya Mbak juga siapa? nanti tetap sehat, nggak kenapa-kenapa ya. Itu siapa emangnya? Itu adalah Ya udah turun yang dong, Mbak. akan memberikan informasi tentang Anton. Ya udah turun duluan deh kamu. Oke.